Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Claudia Melkurniawan dengan ujung NPM 001 bersama rekan-rekan Saya Cempaka Yeniza dengan ujung NPM 016. Saya Istiana Faiza Mulia dengan ujung NPM 018. Saya Beri Astuti Hanayani dengan ujung NPM 021. Saya Muhammad Dardoza dengan ujung NPM 03. Kami di sini akan mensimulasikan monitoring tempat tidur perawatan di aplikasi SimGhost. Selamat menyaksikan. Permasalahan monitoring tempat tidur rumah sakit berkaitan dengan upaya manajemen dalam memastikan ketersediaan tempat tidur pasien melalui proses input data ruang perawatan, pencatatan jumlah tempat tidur, serta pembaruan status tempat tidur. Permasalahan sering terjadi ketika data tidak diperbarui secara berkala sehingga informasi menjadi tidak akurat dan dapat menghambat pelayanan pasien. Sehingga diperlukan sistem yang terintegrasi dan kedisiplinan petugas dalam melakukan update data agar pemantauan ketersediaan tempat tidur dapat efektif. Halo teman-teman, mari kita mulai panduan penggunaan SimGhost langkah pertama. Silakan login menggunakan ID pengguna dan kata sandi Anda. Lalu klik masuk untuk mengakses dashboard. Sekarang, kita masuk ke menu master untuk mengatur data ruangan. Di sini, kita bisa menambah unit kerja baru, seperti unit perawatan bedah. Klik ikon tambah pada kolom kamar, tentukan nama ruangan dan kelasnya, misalnya VVIP, lalu simpan. Setelah kamar terdaftar, jangan lupa tambahkan detail tempat tidur di kolom sebelah kanan, agar kapasitas ruangan tercatat secara akurat di sistem. Kemudian, masuk ke SimGhost dengan akun admin. Masukkan username dan passwordnya. Untuk pendaftaran, cari pasien melalui fitur pencarian dengan nama atau nomor rekam medis. Setelah data muncul, pilih menu pendaftaran dan tentukan tujuan instalasi kerawat inap. Pilih unit tujuan dan klik tombol reservasi. Sistem akan menampilkan daftar kamar yang tersedia. Pilih satu, tentukan penjaminnya, seperti umum atau BPJS. Lalu klik daftarkan dan cetak. Setelah itu, login di SimGhost dengan akun petugas unit tujuan. Setelah didaftarkan, petugas di unit tujuan akan melihat nama pasien di daftar pengunjung. Lalu, klik tombol terima untuk mengaktifkan status pasien di ruangan tersebut. Kini, data medis pasien sudah bisa diisi secara elektronik. Terakhir, fitur paling krusial, yaitu monitoring tempat tidur. Di sini, Anda bisa melihat peta hunian rumah sakit secara visual. Kotak berwarna merah menandakan tempat tidur terisi, dan hijau menandakan tempat tidur terpesan, sedangkan putih berarti kosong. Informasi ini diperbarui secara otomatis. Anda bisa melihat siapa yang menempati bed tersebut hanya dengan melihat icon profile pada grid. Ini memudahkan koordinasi antar unit tanpa perlu konfirmasi manual yang memakan waktu. Kesimpulan dari praktikum ini adalah pengelolaan data tempat tidur yang baik dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi risiko keterlambatan penanganan pasien. Dengan alur yang jelas mulai dari input data hingga pembaruan status, petugas dapat mengetahui kondisi ketersediaan tempat tidur secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar petugas dan pemanfaatan sistem informasi agar dapat termonitoring dengan optimal dan pelayanan kepada pasien tetap maksimal.
Sekian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.